wajib bayar deposit. Depositnya ini biasanya itu 2 bulan dan Jadi setiap bulan di sini aku bayar sewa apartemen itu sebesar Rp1.500. Tempatnya cukup strategis karena masih berada di tengah kota. Ada alternatif lain mencari bilik yang zero deposit, no contract. Halo, hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel Misari. Semoga senantiasa baik-baik saja, sehat, dan selalu berpikiran positif, oke? Oke, di video kali ini Sari mau membicarakan tentang sewa rumah. Beda rasa dia ketika dia menyewa di Malaysia ini. Nah, dia katanya terkejut teman-teman. Juga nanti kita akan bahas tentang biaya hidup di Malaysia. Nah, sebelumnya Sari juga pernah buat video biaya hidup di Malaysia ini. Kalau kalian mau lihat yang Sari jelaskan langsung, kalian boleh lihat ke Sari Ting Ting. Nanti di situ ada penjelasan tentang biaya hidup ataupun living cost in Malaysia. Ya teman-teman, jadi ada beberapa bulan yang lalu lah ya, sudah lama juga, tapi Sari masih ingat dia itu mend-DM Sari. Dia tanya seperti ini ya. Nanti Sari akan buat teksnya di sini. Itu Sari langsung ke intinya saja ya. Ci, mohon tipsnya dong. Cari bilik di KL baiknya melalui apps apa ya? Aku shock. Oh, dia terkejut ya. Di sini sewa bilik ribet ya. Udah bayar 1 bulan di muka, pakai deposit lagi 2 bulan, tambah access card, admin fee, dan lain-lainnya juga. Oke, jika ada alternatif lain mencari bilik yang zero deposit, no contract, tolong bantu saya infonya ya. Nah, setahu Sari, menurut pengetahuan Sari, boleh juga salah ya. Kalian boleh bebas berkomentar juga, kasih tahu yang betul atau tidaknya ya teman-teman. Kalau di Malaysia, kalau kita mau sewa rumah ataupun sewa bilik macam itu, kena ada deposit dulu. Nah, itu setahu Sari juga ya teman-teman. Nah, di sini Sari mau bertanya dan pastikan juga lah buat teman-teman di Malaysia, apakah memang seperti itu, harus punya deposit terlebih dahulu kalau kita mau menyewa gitu, semua Malaysia macam itu atau macam mana? Kalian juga boleh bagi pandangan kalian di ruang komen dekat bawah ya. So, Sari terjumpa satu video kata kakak ini ya, bedanya sistem sewa apartemen di Malaysia dan juga Indonesia. So, video ini jadikanlah tambah-tambah informasi saja, pengetahuan ya, bukan ada tujuan membandingkan atau apa-apa ya. Kita tengok dulu apa sih bedanya. Nah, apakah memang betul-betul berbeda? Kita tengok dulu video yang satu ini. Nah, jadi tuh ya, di Malaysia itu sistem sewa apartemennya beda sama kayak di Indonesia. Ada beberapa perbedaan nih, salah satunya itu kita wajib bayar deposit. Depositnya ini biasanya itu 2 bulan dari harga apartemen. Jadi misalnya harga apartemennya itu Rp1.000, nah untuk depositnya berarti 2 kalinya dari itu tuh Rp2.000. Nah, satu lagi perbedaannya, kita itu juga bayar namanya biaya tenancy agreement. Itu tuh, jadi kalau kita mau sewa, kita bener-bener akan bikin kontrak yang legal, yang pakai materai dan ditandatangani. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Itu ada biayanya. Nah, kalau aku kemarin Rp345. Kalau nggak salah aku pernah dengar ada yang lebih mahal dan lebih murah, tapi itu ada biayanya juga. Dan minimum sewa di sini itu biasanya adalah setahun. Jadi di awal kalau mau sewa apartemen pengeluarannya lumayan gede banget, beda banget kan sama kayak di Indonesia. Itu tadi yang dikatakan kakak ini. Bagaimana menurut teman-teman yang di Malaysia yang lebih tahu ya? Sari karena kurang begitu tahu tentang sewa-sewa rumah gitu ya teman-teman. Jadi mungkin kalian lebih tahu ya orang-orang di Malaysia. Boleh juga kasih pendapat kalian di ruang komen dekat bawah. Jadi kata kakak ini itu di Malaysia itu wajib bayar deposit. Nah, di kolom komentar itu Sari temukan jawabannya. Kalau deposit itu nanti kalau kita sudah tak mau sewa lagi, nanti akan dibagi balik depositnya. Ada yang berkata di kolom komentar seperti itu. Mungkin kalian boleh jawab betul ke teman-teman.
Oh, itu tadi ya teman-teman, hanya sebagai informasi saja ya. Jadi sekarang itu kita nak tengok juga tentang biaya hidup, living cost in Malaysia. Lalu video yang satu ini, jom. Hai, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau share tentang berapa sih biaya hidup aku per bulan selama di Melaka, Malaysia ini. So, sebelum ke pembahasannya, aku mau disclaimer dulu. Kalau biaya hidup setiap orang itu pasti beda, tergantung daerahnya, tergantung tempat tinggalnya juga. So, mungkin kalau menurut aku ada yang mahal, menurut kalian itu murah, atau menurut aku murah tapi menurut kalian mahal, so itu wajar aja ya, jangan dijadiin perdebatan. Oke, ini di Melaka ya Yang teman-teman. pertama ada biaya Malaysia sewa juga rumah, ya. tentu saja. Aku tinggal di Melaka itu sewa apartemen. Jadi setiap bulan di sini aku bayar sewa apartemen itu sebesar 1.500 ringgit. Oh, 1.500 ya. 1.500 ringgit ini udah termasuk isian dari apartemennya tentu saja. Full furniture. Kayak misalnya kasur, mesin cuci, kulkas, microwave, dan lain-lain. Terus selain itu fasilitas apartemen juga udah termasuk, kayak misalnya kolam renang, Oh, ini di ada kondo ya. gym, spa, Betul ke? jacuzzi, terus ada ruang aula ini itu. Dan juga menurut aku apartemen ini tuh tempatnya cukup strategis karena masih berada di tengah kota. Terus akses kemana-mana juga nggak terlalu jauh. Jadi next ada biaya listrik dan biaya air. Elektrik Jadi ya? listrik dan air ini belum termasuk biaya sewa apartemennya. So, biasanya untuk listrik dan air setiap bulan aku biasanya bayar 130 ringgit. Oh, 130 ya. Terus biaya untuk makanan atau belanja, biasanya aku belanja itu 2 minggu sekali. Sekali belanja tuh biasanya habis 100 ringgitan. Jadi sebulan tuh biasanya 200 ringgitan sih. Bisa kurang, bisa lebih juga, tapi rata-rata segitu. So, dari belanja itu biasanya aku beliin ya makanan, terus keperluan sehari-hari juga. Next, ada biaya wifi. Oh, wifi. Karena lantai tempat aku tinggal itu tinggi dan sinyalnya tuh nggak nyampe, jadi wajib banget pakai wifi. Dan untuk wifi biasanya aku bayar 140 ringgit per bulan. Oke. Dan aku puas banget karena wifi-nya tuh cepet. Terus di sini aku pakai banyak device juga, ada laptop 2, ada HP 4. Wah, banyak ya, Pon. So, ya puas banget lah, nggak lemot. Next, ada biaya pulsa. Oh, top up. Ya, walaupun ada wifi, tapi kalau keluar itu aku perlu internet juga kan. Betul. Terus kalau buat nelpon-nelpon kayak gitu perlu pulsa banget. Biasanya aku isi pulsa itu sebulan sekali, 30 ringgit aja. Oke. Dan biasanya pulsa di kartu SIM Malaysia aku itu biasanya aku kirimin ke kartu SIM Indonesia aku. Jadi kayak boleh. transfer pulsa gitu. Dan Wow. ternyata bisa dong. Kok bisa? Jadi ya walaupun ngisi pulsa banyak dan gak kepake, aku manfaatin lagi ke nomor Indonesia aku. Next, ada biaya transportasi. Ya, jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, di sini tuh aku kemana-mana full pakai Grab. Jadi ini salah satu biaya yang penting banget. So, sebulan buat Grab biasanya aku ngeluarin sampai 200 ringgit. Wow. Biasanya banyak kalau juga di ya. sini di Melaka, kalau aku keluar jarak paling deket aja, misalnya aku harus bayar 5 ringgit. Betul. Masih cucok lah ya. Jadi Terjangkau biasanya ya. dari 200 ringgit itu juga aku belanjain makanan di GrabFood sih. Jadi ya. Next, ada biaya hiburan. Oh, Biaya hiburan. hiburan itu maksudnya biaya biasanya aku makan keluar. Ya, seminggu sekalian lah biasanya kita makan keluar ataupun jalan-jalan keluar kayak gitu. So, karena ini sifatnya hiburan ya, nggak tentu, kadang kita pergi, kadang enggak. Tapi biasanya kalau sekali keluar tuh kita habis 80 ringgitan lah buat Betul. makan doang. Jadi Sekarang ya lagi kalau sebulan banyak. biasanya habis
300 ringgit buat biaya hiburan atau makan di luar ini. So mungkin ya biaya pokoknya sih itu aja ya. Yang lainnya kayaknya masih bisa dipertimbangkan, perlu atau nggak perlunya kayak gitu. Pokoknya banyak biaya-biaya juga yang nggak terduga. Thank you for watching. See you on my next video. Oke, Bye-bye. thank you for sharing again. So, itu tadi yang diutarakan kakak ini ya. Jangan lupa subscribe channelnya juga. Oh, itu tadi yang dikatakan oleh kakak ini ya. Dia itu tinggal di Melaka. Nah, Melaka, Malaysia ya teman-teman. Tadi dia utarakannya itu kalau biaya hidup ini masing-masing itu berbeda ya. Dia hanya sharing pengalaman dia di Melaka. Tadi katanya dia sewa kondo. Nah, kondonya itu harganya sewa 1.500 ringgit. Tadi katanya 1.500 ringgit itu sudah banyak barang-barang di dalamnya, sudah full lah ya, terisi, ada tempat tidur, ada peti ais, ada juga aircon dan lain-lainnya. Dan juga kalau biasanya yang Sari tahu dekat kondominium itu mesti ada swimming pool, ada tempat gym, ada security ya kan yang jaga kan teman-teman. Nah, itu tadi 1.500. Menurut kalian 1.500 itu tergolong murah atau macam mana teman-teman? Dan juga tadi dibagi taunya beberapa biaya hidup lainnya ya. Tadi yang diutarakannya ya teman-teman. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalau kalian mau lihat versi Sari tentang biaya hidup, Sari pernah juga buat ya 2 video lah setahu Sari di channel Sari Ting Ting. Nah, juga akan kasih tahu kalian untuk tentang biaya harian, biaya keperluan harian ya kan. Itu unlimited ya, kalau kalian buka YouTube, Google, Facebook, WhatsApp, Instagram semuanya boleh unlimited. Nah, kalian boleh lihat juga ya yang versi Sari. Teman, nah bagaimana pula pandangan kalian? Juga boleh komen di ruang komen dekat bawah ya. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Thank you so much for watching. See you on my next video. Miss Sari. Bye.